Nanti kita akan terus berdoa untuk program bedah gereja yang banyak mengantri ini. Kemarin Pak Nimrod dengan tim yang di Soe sudah meletakkan batu pertama untuk PAUD Bolu atau Balu. PAUD Balu. Ya, kita doakan supaya PAUD itu akan segera selesai karena rencananya waktu itu kami mau mengunjungi tetapi sopirnya tidak berani karena menyeberang sungai. Jadi kita Santi sudah senang sekali dia jalan di depan, pikirnya kita akan sampai, ternyata sopir tidak berani karena trauma. Ya kan, trauma tidak berani lewat sungai. Tapi saya hari ini mau mengajarkan kepada saudara-saudara, saya merenung setelah nonton pertandingan tinju saudara di TV One. Ada pertandingan tinju yang luar biasa, saya lihat, saya lupa namanya, tapi saya melihat akhirnya di dalam tinju itu pasti ada yang jadi juara. Ya apa kelas berat, kelas ringan atau apapun namanya. Nah yang menjadi juara, dia bisa jadi juara karena ada lawannya. Demikian juga pemain bulu tangkis Indonesia yang mendapatkan medali emas. Dia bisa mendapatkan medali emas oleh karena ada lawannya. Kalau tidak ada lawan, tidak bisa ketahuan dia juara atau tidak. Iya kan? Jadi saudara-saudara, saya yakin kalau saudara menonton pertandingan tinju, selesai mereka bertinju kemudian sudah dinyatakan siapa juaranya, mereka berpelukan. Ya kan? Mereka berpelukan. Saya tidak tahu apa yang ada di benak pemain tinju dalam perpelukan, saya yakin bahwa walaupun baru saja kita pukul-pukulan, setelah dinyatakan saya pemenangnya, kamu menolong saya untuk menjadi pemenang. Jelas ya? Jadi saya baru paham kenapa ada ayat yang bunyinya seperti ini. Matius pasal 5 ayat 43 sampai 45. Matius pasal 5 ayat 43 sampai 45. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dengar baik-baik. Karena dengan demikian demikian apa? Permusuhan. Demikian apa? Dizolimi. Demikian apa? Difitnah. Demikian apa? Mungkin saudara digosipkan atau direndahkan. Kalau kita tetap mengasihi mereka, saudara-saudara, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Jadi kualitas hidup Anda sebagai anak Tuhan itu diuji pada waktu engkau sedang mengalami permusuhan. Amin. Coba renungkan baik-baik. Mengapa kita diperintahkan oleh Tuhan, kasihilah musuhmu? Karena ternyata permusuhan itu adalah bagian daripada perjalanan hidup kita untuk menjadi anak Tuhan. Saya berkali-kali mengatakan bahwa saudara dan saya dikirim ke dunia ini untuk sekolah. Ada sekolah melayani, ada sekolah karakter, tetapi ada satu sekolah yang saudara harus jalani, sekolah mengasihi. Tulis baik-baik ya. Saya diutus ke dalam dunia untuk sekolah mengasihi. Mengapa? Supaya kita menjadi seperti gambar anaknya. Yang pernah merangkum 10 hukum Allah menjadi satu hukum. Mengasihi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah dia mempraktekkan? Dia praktekkan. Dia menjadi guru yang baik.
Dia menjadi teladan yang baik. Di mana buktinya? Selama hidupnya, waktu dia dizolimi, waktu dia dihina, waktu dia dianiaya, waktu dia bahkan membawa salib menuju ke Golgota lewat Via Dolorosa, mengalami begitu banyak derita. Dia tidak mengucapkan apa-apa, kecuali di kayu salib dia mengucapkan, ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah itu secara tidak sengaja Yesus mempraktekkan gaya hidup seperti itu? Tidak, saudara-saudara. Yesus memilih jalan kasih supaya kita yang mengaku dirinya sebagai anak-anak Allah, yang dikirim ke dalam dunia untuk sekolah mengasihi, belajar dari guru agung kita, Tuhan Yesus. Amin. Nah, mari kita akan belajar mengapa kita diminta oleh firman Tuhan, kasihilah musuhmu. Tujuan utamanya adalah pembentukan karaktermu sehingga engkau menjadi seperti anaknya yang tunggal. Karena ternyata kita semua nanti akan bersama-sama dengan dia di surga. Dan kalau saudara bisa mulai dari sekarang memperhitungkan suasana surga seperti apa. Allah itu kasih. Allah itu kasih. Jadi kalau kita nanti bersama-sama dengan Allah di sana, kita masuk dalam sebuah suasana atmosfer yang sama, atmosfer kasih. Itulah sebabnya kalau Anda tidak biasa mengasihi di dunia ini, saudara mungkin akan kesulitan berada di sana selama-lamanya. Nah, saya menemukan beberapa hal, ternyata memang di dalam rencana Tuhan, mengasihi itu punya kekuatan yang luar biasa. Saya mau mengajak saudara menemukan 3 hal yang apa yang terjadi pada waktu Anda mengasihi musuh. Mengapa kita harus mengasihi musuh? Saudara-saudara, karena ternyata musuhmu atau orang yang diizinkan oleh Tuhan untuk menjadi musuh saudara atau diizinkan memasuki perlawanan, permusuhan, kesulitan yang akan kita alami. Orang-orang yang diizinkan oleh Tuhan memusuhi kita kadang-kadang dipakai oleh Tuhan. Mari kita lihat, mungkin yang paling jelas adalah Yusuf. Percaya tidak percaya, permusuhan bisa mengantarkan Anda pada rencana Allah. Saudara mau tidak mau, sadar tidak sadar, kadang-kadang Tuhan mengirimkan kesulitan dan orang-orang sulit yang memusuhi kita karena Tuhan sedang membawa saudara pada sebuah perjalanan yang lebih tinggi daripada sekarang. Dari seorang jongos menjadi seorang bos, dari seorang narapidana menjadi perdana menteri. Itulah Yusuf. Tapi jalannya tidak mudah karena dia harus dijual oleh saudara-saudaranya. Dia harus difitnah oleh istri majikannya. Dia harus dilupakan oleh teman di penjara. Tetapi ujung-ujungnya dia bisa menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Dan itulah rencana Tuhan melahirkan bangsa Israel melalui kehidupan Yusuf. Tapi jalannya tidak mudah. Tapi saya bersyukur kepada Yusuf. Mungkin Yusuf menjadi figur seperti Yesus karena tidak mengucapkan satu kata pun yang bernada kebencian di dalam hidupnya. Saudara temukan kalau ada satu kata kebencian dan keinginan untuk balas dendam dari kata-kata Yusuf di dalam kitab Kejadian, hampir tidak ada. Bahkan Yusuf menggunakan semuanya itu dengan frame yang baru, dengan kerangka pikir yang baru. Kalian mereka-rekakan yang jahat, Tuhan memakai itu untuk yang baik. Bisa enggak saudara mengucapkan hal yang sama seperti Yusuf? Ketemu dengan orang-orang yang pernah bikin susah hidup saudara, mungkin pernah menipu saudara, pernah membenci saudara, pernah menggosipkan saudara, pernah mengadu domba saudara. Dan setelah saudara mengalami semuanya itu, saudara ternyata sekarang ada di dalam posisi di mana Tuhan memang mau saudara di situ, tapi jalannya tidak mudah. Dan sekarang saudara menengok mereka dan mengatakan, kalian mereka-rekakan yang jahat buat saya. Tapi Tuhan menggunakan itu kebaikan.
Kamu mengeluarkan surat pemecatan buat saya kan? Tapi ternyata itu adalah untuk kebaikan. Kamu pernah mengusir saya, tapi itu dipakai oleh Tuhan untuk mengantarkan saya ke tempat yang lebih tinggi. Oh, kamu pernah memperlakukan saya dengan tidak adil, tapi ternyata semua itu adalah bagian daripada proses kehidupan yang saya harus jalani. Terima kasih musuhku. Jadi saya baru sadar mengapa Yesus mengatakan kasihilah sesamamu manusia dan kasihilah musuhmu. Karena musuh bisa jadi lawan, musuh jadi kawan, kawan bisa jadi lawan. Kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan, tergantung waktunya, saudara. Dan dua-duanya dipakai oleh Tuhan untuk mengantarkan kita pada rencananya. Jadi senyumi musuh-musuh saudara dan bilang terima kasih musuhku. Bisa? Kirim WA kepada mereka. Terima kasih musuhku, engkau telah mengantarku pada rencana Allah yang lebih tinggi, lebih mulia daripada yang dulu. Amin. Saudara-saudara, yang kedua, saudara tidak menyadari bahwa musuh, kesulitan, tantangan, orang-orang sulit yang Tuhan izinkan lewat, ternyata itu bagian daripada rencana Tuhan untuk membentuk karakter saudara. Siapa contoh yang ada di sini? Daud. Saudara-saudara, hampir sebagian besar kitab Mazmur itu ditulis karena pengalaman hidup. Dan pengalaman-pengalaman hidup yang dia tuliskan sebagian besar adalah pengalaman-pengalaman sulit. Contohnya Mazmur pasal 3, ya Tuhan, betapa banyak lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ada yang bilang bagimu tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi engkau Tuhan, engkau adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku, engkau yang mengangkat kepalaku. Jadi Mazmur adalah kitab puisi yang ditulis oleh Daud. Dan itu banyak dilatar belakangi oleh kesulitan. Latar belakangi oleh permusuhan. Hampir sebagian besar kehidupannya Daud adalah lari dari goa ke goa karena dimusuhi oleh Saul. Tetapi permusuhan itu yang membuat Daud menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Sehingga Daud punya kemampuan untuk melatih orang stres, orang sakit hati, orang yang galau yang bersama dengan dia. Diubah menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Dan berkat permusuhan itu kita punya kitab Mazmur. Saudara-saudara, terkadang Tuhan mengizinkan musuh saudara atau orang-orang memusuhi, menzolimi saudara karena Tuhan sangat punya kepentingan untuk membentuk karakter Anda. Dan karakter itu diketahui pada waktu Anda mengalami kesulitan. Problem, ada yang mengatakan problem reveals your character. Crisis reveal your character. Mau tahu karakter saudara aslinya? Kapan? Waktu menghadapi kesulitan. Waktu dimusuhi orang. Waktu Anda difitnah. Waktu Anda mengalami tantangan. Waktu Anda mengalami pergumulan. Aslinya kayak apa? Ketahuan sekali. Ya kan? Saudara-saudara, kapan Tuhan Yesus mengetahui kualitas iman dan karakter para muridnya? Pada waktu menghadapi angin ribut. Pada waktu Tuhan izinkan mereka menghadapi angin ribut pada berteriak-teriak, Guru, engkau tidak peduli dengan kami akan binasa. Yesus mengatakan, di manakah imanmu? Mengapa kamu takut? Saudara-saudara, kesulitan, tantangan, pergumulan, permusuhan diizinkan oleh Tuhan untuk menunjukkan, karaktermu seperti apa. Nah, di dunia ini ada dua macam orang. Orang yang proaktif dan orang yang reaktif. Tahu bedanya? Proaktif artinya adalah orang yang meresponi kenyataan dengan kebenaran.
Orang yang reaktif adalah orang yang meresponi kenyataan dengan apa yang dilihat dan apa yang dirasa. Nah, saya mau kasih tahu bedanya ini, saudara. Saya selalu pakai ilustrasi itu. Kalau saudara melihat di dompet saudara masih ada tebal uang warna merah, kemudian saudara tenang, maka reaksi saudara adalah berdasarkan apa yang Anda lihat. Ya kan? Kalau di meja makan masih ada nasi, ikan goreng sama sambal, sayur, saudara melangkah ke meja makan dengan semangat. Haleluya, Tuhan baik. Respon saudara kepada kenyataan didasarkan atas apa yang Anda lihat. Ya kan? Woi, kalau tanggal muda tepuk tangannya keras. Haleluya, waktu nyanyi saudara semangat. Tanggal tua tangannya kelewat, tepuk tangannya. Hidup saudara disetir oleh apa yang dilihat dan apa yang dirasa. Waspadalah. Kalau saudara melihat di WA ada tulisan yang menjelekkan saudara, kemudian saudara marah, saudara banting HP misalkan. Saudara adalah orang yang sangat reaktif. Melihat air mulai masuk dalam perahu, melihat badai mulai meniup dengan kencang, mereka berteriak, "Guru!" Mereka tidak lihat ada gurunya sedang tidur. Dan gurunya adalah yang menciptakan badai, yang menciptakan laut, yang menciptakan kehidupan ini. Kenapa Tuhan Yesus tidur? Badainya sama, ancamannya sama, perahunya sama, anginnya sama. Kenapa Yesus tidur? Dia meresponi dengan kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran bahwa dia yang menciptakan dunia ini. Dia yang menciptakan alam, dia berkuasa di atas hukum alam. Amin. Jadi krisis menyingkapkan siapa engkau yang sebenarnya. Orang yang reaktif sedikit-dikit bereaksi, dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah. Jadi kalau saudara mau tahu jerohan saudara, tahu jerohan? Ya. Apa jerohan bukan kedalaman. Mau tahu aslinya saudara itu maksudnya. Saya pakai istilah jerohan itu usus, hati, babat itu jerohan. Tapi maksud saya kalau saudara pengen tahu aslinya saudara seperti apa, itu waktu menghadapi krisis, waktu dimusuhi, waktu dizolimin, waktu saudara mendengarkan kabar ini orang ngomongin saudara, Anda bereaksi dengan mata ganti mata, gigi ganti gigi, atau menghadapi dengan kebenaran firman ini. Kasihilah musuhmu, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, dulu saya reaktif. Tapi sekarang saya belajar, saya sudah punya prinsip. Saya tahu kebenaran ini. Bahwa kalau saya melakukan yang benar, saya tidak perlu membela apa yang saya lakukan. Kebenaran yang saya jalani itu yang akan membela saya. Ya kan? Orang mau ngomong ngalor ngidul fitnah, makan uang perintis atau Pak Paulus korupsi atau dia di Bali beli rumah mewah waktu itu, ada sampai yang mengecek. Datang mau membuktikan benar enggak? Bawa uang. Macam-macam saudara-saudara. Saya belajar tenang, kalau saya tidak melakukan, nanti yang maha benar akan membela perilaku saudara-saudara. Dan semua mata akan terbelalak. Yang saya kasihan saudara-saudara adalah orang-orang yang sudah terlanjur mempercayai sebelum lihat. Sebelum tahu buktinya udah membenci saya duluan. Padahal saya sudah siapkan amplop di belakang. Iya kan? Saudara-saudara, jangan cepat bereaksi oleh karena perasaan, oleh karena penglihatan, padahal saudara belum tahu yang sejatinya. Karena di balik semua yang sedang terjadi, Allah sedang menuntun saudara untuk sekolah karakter. Maka saya percaya sekali, fakta bahwa Yesus diam,
pada waktu difitnah, pada waktu diperlakukan tidak adil, pada waktu dituduh, dia diam, tidak ada satu kata pun. Itu adalah contoh karena dia guru kita. Maka kita yang dikirim ke dunia untuk sekolah karakter harusnya memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Amin. Haleluya. Jadi kalau Pak Rudi tiba-tiba ada gosip, wah Pak Rudi ini bisa beli rumah misalkan aja. Ini pasti dia ambil uang haram, ya kan? Nggak usah ditanggapi, senyum aja. Terima kasih saudaraku sudah menggosipkan saya, karena gosipmu membuat saya viral. Iya kan? Saudara tidak perlu takut, karena Tuhan itu tidak tutup mata. Haleluya. Jadi ini ada kisah yang menarik mengenai bedah gereja Niku. Karena ternyata waktu ada bedah gereja Niku ini ada orang yang mungkin tidak begitu suka dengan Mercy Indonesia. Sampai ada kecurigaan, nanti Mercy Indonesia bikin gereja. Jadi ada ketakutan-ketakutan itu. Kemudian sampai kepolisian mengecek, ya kan? Apa benar ini isunya? Dan ternyata saudara, justru waktu dia mengecek, dia terbeban malah ngasih semen. Dan sekarang kelompok ini akhirnya berpartner dengan kita, mau sama-sama melakukan bedah gereja. Yang di dalamnya ada mantan Wakapolda dan sebagainya. Saudara-saudara, jadi ternyata kadang-kadang Tuhan izinkan itu orang-orang yang suka aneh-aneh itu saudara-saudara, dia diizinkan oleh Tuhan. Jadi saya selalu mengatakan kalau ada pengkhianat yang pernah mengkhianati hidup saudara, saudara harus berterima kasih. Pengkhianat itu walaupun dia menyakitkan, pengkhianatannya ada baiknya. Mau tahu kebaikan seorang pengkhianat? Pengkhianat menunjukkan kepada kita siapa musuh-musuh kita yang sebenarnya. Orang yang memusuhi kita selama ini akan pakai pengkhianat untuk mengkhianati kita. Jadi saudara-saudara, Anda tidak perlu takut dikhianati. Anda tidak perlu takut dimusuhi. Karena kalau kita tetap hidup di dalam kebenaran firman, kasihilah musuhmu. Saudara bisa bangga sendiri. Wow, saya ini dikhianati kok masih bisa tidur nyenyak ya. Saya dikhianati kok masih diberkati. Pengkhianat kita malah tambah susah ya. Saya sudah khianati dia kok malah mengatakan ya Bapak ampunilah. Pengkhianat itu mengharapkan, musuh saudara mengharapkan waktu kita dimusuhi kita akan susah. Ya kan? Musuh saudara itu senang kalau saudara susah. Tapi pada waktu Anda dimusuhi kok malah dipromosikan seperti Yusuf. Mereka kurang ajar, salah saya memusuhi dia, ya kan? Jadi begini saudara, ini pelajaran dalam hidup kita. Kadang-kadang dalam hidup ini saudara akan menemukan hal seperti ini. Jangan kaget kalau engkau menemui kesulitan. Jangan kaget kalau engkau menemukan permusuhan. Saudara tahu kata musuh di dalam bahasa Yunaninya, saya pernah membahas ini, ekstros. Ekstros itu apa? Orang yang tidak menyukai saudara. Orang yang bikin susah saudara. Orang yang selalu melawan saudara. Orang yang tidak setuju dengan saudara. Itu ekstros. Dan untuk menemukannya tidak mesti harus jauh-jauh. Kadang-kadang dalam rumah sendiri saudara akan ketemu dengan itu. Ya kan? Di dalam satu gereja saudara ketemu dengan itu. Dalam satu kantor saudara ketemu dengan itu. Jadi mari kita belajar mempraktekkan firman Tuhan ini. Karena di balik firman Tuhan, kasihilah musuhmu, Tuhan sedang membentuk karaktermu. Tuhan sedang menuju atau menolong engkau mencapai tujuanmu. Dan mengapa Tuhan mengizinkan permusuhan? Untuk menguji kasihmu di dalam perjalanan hidupmu. Amin. Yang terakhir, permusuhan itu diizinkan oleh Tuhan untuk menguji visimu. Mungkin orang yang paling banyak dimusuhi oleh karena visinya yang besar adalah Nehemia.
Nehemia pada waktu dia punya visi besar untuk membangun kembali tembok Yerusalem, tidak mudah saudara-saudara. Ada banyak orang, mungkin bupati yang lain, orang-orang yang lain mencurigai, ada orang-orang yang tidak sepakat berusaha untuk membatalkan, menggagalkan rencananya. Tetapi Nehemia tidak berhenti. Nehemia terus menjalankan. Karena apa? Dia punya visi. Kalau mau tahu apakah visimu dari Tuhan atau tidak, lihat waktu engkau mengalami permusuhan. Kalau hanya gara-gara masalah sepele, gara-gara ditolak, gara-gara menghadapi kesulitan, gara-gara kekurangan uang, gara-gara kritikan orang, kemudian saudara berhenti, mungkin visi saudara bukan dari Tuhan. Sebab kalau visimu adalah dari Tuhan dan engkau meyakini itu dari Tuhan, engkau akan berani bertaruh nyawa demi apa yang itu adalah visi dari Tuhan. Amin. Jauh di lubuk hatinya Yusuf, saya bisa menebak apa yang pernah dibagikan kepada ayah dan saudara-saudaranya mengenai menjadi orang yang dihargai. Itu dia yakin bahwa itu dari Tuhan. Mimpi Yusuf yang disampaikan kepada saudara-saudaranya diyakini sebagai sesuatu yang benar. Maka walaupun dia harus mendekam 13 tahun dalam penjara, Yusuf tidak berhenti. Yusuf menjalani itu karena dia tahu di balik itu walaupun tidak disingkapkan semuanya, di balik itu ada rencana Tuhan yang luar biasa melalui kehidupannya. Amin. Musa tidak berhenti di padang gurun dan ngambek kembali ke Mesir. Dia terus berjalan walaupun tidak sampai ke tanah perjanjian, dia terus berjalan dan akhirnya umat Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Abraham tidak berhenti walaupun menunggu terlalu lama untuk visinya menjadi kenyataan. Abraham terus menjalankan rencana Tuhan dan sampai pada penggenapan. Saudara-saudara, kalau mau tahu mengapa kita diizinkan menghadapi permusuhan, karena permusuhan menguji komitmen Anda mencapai visi ilahi. Makanya saya paling senang dengan orang yang tidak mudah menyerah. Karena saya adalah contoh orang yang tidak mudah menyerah. Pada waktu memulai proyek ini ada yang seperti menyepelekan, Pak Paulus, kalau tidak ada saya kamu tidak akan berhasil. Ada yang mengatakan, mau apa? Jangan lagi melayani dengan Paulus Wiratno. Ada orang-orang yang ngomong seperti itu, saudara. Saya yakin keputusan saya tahun 96. Saya sudah membuat keputusan bahwa saya akan memulai sebuah pelayanan yang besar. Waktu itu belum tahu. Tetapi dari pertemuan saya dengan Pak Rod Plummer, dengan Pak Michael Murphy, kami sudah membayangkan Bali menjadi headquarter. Sudah ada waktu itu. Kemudian terjadi permusuhan. Ambon ada kerusuhan. Ternyata kerusuhan itu mengantarkan saya ke Bali dan mulailah pelayanan Mercy Indonesia. Terima kasih musuhku yang ada di Ambon sana. Amin. Haleluya. Jadi bisa senyum kepada musuh. Terus mengucapkan terima kasih musuhku. Karena permusuhanmu karakterku lebih baik, imanku lebih kuat, visiku lebih nyata, dan pada akhirnya aku bisa mencapai rencananya berkat Anda semuanya. Haleluya. Amin. Jadi Bapak Ibu yang sedang dimusuhi, jangan lupa nanti kirim WA kepada musuh-musuh saudara dan ucapkan terima kasih. Amin. Nah, lihat positifnya, jangan lihat sakit hatinya, saudara. Kalau mau lihat sakitnya, saudara-saudara tidak akan pernah lihat bahwa di balik semuanya itu ada permusuhan, itu ada berkatnya sendiri-sendiri. Haleluya. Nah, saya kurang tahu kenapa waktu Yudas datang kepada Yesus dan Yudas sudah melakukan sesuatu yang sangat menyakitkan karena sudah menjual Yesus dengan 30 keping perak. Saya kaget waktu Yudas datang, Yesus masih pakai kalimat, mau apa dengan aku kawan? Kawan, saudara lihat kawan. Pengkhianat disebut kawan karena ternyata sadar atau tidak dia sedang mengantarkan Yesus ke kayu salib.
Yang itu adalah tujuan aslinya datang dari surga ke dalam dunia untuk disalibkan, berkorban bagi saudara dan saya. Haleluya. Hidup ini singkat, saudara-saudara. Kasihilah temanmu, kasihilah musuhmu. Karena dua-duanya kadang-kadang bisa berubah peran, tergantung keadaan. Pak Roni, jangan anggap orang-orang yang senyum dengan Pak Roni, haleluya, Tuhan baik, selamanya akan seperti itu. Kadang-kadang berubah, ya kan? Gara-gara tidak dapat sembako bisa berubah, ya kan? Gara-gara salah omong, ya gara-gara keadaan kita orang bisa berubah kapan saja di dalam dunia ini. Maka Yesus sudah memberikan semacam parameter. Kalau engkau hatimu supaya tidak berubah dalam keadaan apapun juga, kasihilah dua-duanya ini. Sehingga ketika mereka berubah peran, hati kita tidak berubah karena kita punya firman yang kekal yang tidak berubah dalam keadaan apa saja. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita menyanyikan sebuah lagu. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Saya mau mengajak saudara-saudara, tolong sementara menyanyikan lagu ini, ingatlah orang-orang yang pernah bikin sulit hidup saudara. Ya kan, mungkin itu orang tuamu, mungkin anakmu, mungkin istrimu, mungkin suamimu, mungkin anggota jemaatmu. Nyanyikan lagu ini sebagai sebuah komitmen. Ajarilah kami bahasa cintamu. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu. Amin. Dekat padamu. Saudara-saudara, saya tidak tahu situasi saudara, tapi kalau firman Tuhan pagi hari ini menemplak saudara, mengoreksi, menegur, menguatkan, saya mau mengajak saudara-saudara datang kepada Tuhan. Lepaskan pengampunan, belajar memberikan kasih sayang. Amin. Agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Sekali lagi, ajarilah kami. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang mau meresponi kebenaran firman. Ajari kami mengasihi musuh-musuh kami. Ajari kami mengasihi orang-orang yang bikin susah hidup kami. Ajari kami mengasihi orang-orang yang pernah menyakitkan kami. Ajari kami mengasihi seperti Engkau mengasihi orang yang pernah mengkhianati ya Tuhan. Kami tahu ini tidak mudah. Kami tahu kami perlu kasih agape, kasih Allah, kasih dari surga. Tapi kami yakin kalau Engkau memberikan teladan berarti kami bisa melakukannya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin, amin, amin.